Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, setelah dua orang anak manusia mengikatkan diri dalam sebuah kontrak mulia yang bernama akdu nikah, maka mulai saat itu keduanya telah sah menjadi pasangan suami istri dan terbebani untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, sekaligus juga memperoleh hak-haknya. Jika kewajiban masing-masing suami dan istri dipenuhi, maka otomatis hak masing-masing akan terpenuhi pula. Namun, jika dari suami atau istri ada yang tidak memenuhi kewajibannya, maka hak pasangannya pun menjadi tidak terpenuhi. Mengenai kewajiban dan hak suami istri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam. Lalu apa saja kewajiban dan hak suami istri menurut peraturan perundang-undangan itu? Ini sangat perlu untuk diketahui oleh setiap pasangan suami istri. Kenapa? Karena kelalaian melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan ke pengadilan. Lalu bagaimana agar masing-masing suami dan istri dengan power of love, dengan kekuatan cinta dan kasih sayang dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan ringan, ikhlas, dan senang hati, sehingga semua persoalan dalam keluarga dapat diatasi, serta keharmonisan dan sakinah dapat diwujudkan dalam keluarga. Para pemirsa, mari kita ikuti video berikut ini. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat 1 disebutkan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat 3, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat 2, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat 3, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam akan saya sampaikan pasal-pasal yang penting, terutama yang belum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 77 ayat 1 disebutkan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Ayat 2, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ayat 3, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Ayat 4, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Ayat 5, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
Mengenai kewajiban suami lebih jelas lagi diatur dalam pasal 80, 81, dan 82 kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 80 disebutkan, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama. Ayat 2, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 3, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ayat 4, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung A. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. B. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. C. biaya pendidikan bagi anak. Ayat 5, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Ayat 6, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Ayat 7, kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri nusus. Pasal 81 ayat 1, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Ayat 2, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah talak atau iddah wafat. Ayat 3, tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Ayat 4, suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Pasal 82 ayat 1, suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Ayat 2, dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Kemudian mengenai kewajiban istri diatur dalam pasal 83 dan 84 kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 83 ayat 1 disebutkan, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat 2, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 ayat 1, istri dapat dianggap nusus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Ayat 2, selama istri dalam nusus, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Ayat 3, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusus. Ayat 4, ketentuan tentang ada atau tidaknya nusus dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Para pemirsa, kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam sebaiknya dipahami oleh setiap pasangan suami istri, terutama pasangan suami istri baru, kemudian dilaksanakan agar hak masing-masing suami istri dapat terpenuhi. Jika hak-hak suami istri telah terpenuhi, diharapkan tidak akan muncul persoalan-persoalan keluarga
yang bisa membuat renggang, retak, bahkan perceraian yang tentu saja tidak diharapkan oleh siapapun, dan bahkan Allah pun sangat membenci perceraian itu. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.